Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Amanda dengan NIM 2310941018. Saya akan mempresentasikan PPT saya mengenai pencemaran udara dan kebisingan. Baik, untuk slide pertama yaitu mengenai sejarah pencemaran udara. Sejarah pencemaran udara sendiri telah terjadi pada tahun 400 sebelum Masehi. Dan untuk abad ke-18 terjadi skala peningkatan kualitas pencemaran udara, tepatnya di pusat kota dan pusat industri. Hal ini terjadi karena adanya revolusi industri, yang mengakibatkan terjadinya peningkatan limbah dan sampah yang cukup signifikan. Pada abad ke-19, puncak kabut asap terjadi di kota London, tepatnya pada tahun 1952. Pada abad ke-20, pencemaran udara mendominasi wilayah Eropa dan Amerika. Untuk wilayah Amerika, contohnya seperti peristiwa Sungai Cuyahoga. Sungai Cuyahoga yang terletak di Ohio, airnya tercemar oleh bahan-bahan kimia. Kemudian, air yang tercemar tersebut meledak sehingga terjadinya kebakaran yang mengakibatkan pencemaran udara. Hal ini terus terulang dan terjadi kurang lebih 30 tahun berikutnya. Untuk Indonesia sendiri, pada tahun 2021 menempati peringkat ke-17 sebagai negara dengan polusi tertinggi di dunia. Dan pada tahun 2022, kadar polusi di Indonesia menurun. Hal ini juga terjadi karena adanya wabah COVID-19. Sementara pada tahun 2023, polusi di Indonesia mengalami peningkatan akibat adanya peristiwa El Nino atau peristiwa kemarau panjang yang mengakibatkan hutan-hutan yang terdapat di daerah yang terkena El Nino mengalami kebakaran yang menyebabkan pencemaran udara. Selanjutnya yaitu sumber pencemaran udara, jenis pencemaran udara, dan dampak dari pencemaran udara itu. Untuk sumber pencemaran udara terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada sumber pencemaran udara secara alamiah, kemudian ada sumber pencemaran udara akibat dari kegiatan manusia. Untuk sumber pencemaran udara secara alamiah, contohnya yaitu kebakaran hutan ataupun gunung meletus yang diakibatkan oleh faktor alam itu sendiri. Untuk kegiatan manusia disebabkan oleh kegiatan manusia, contohnya yaitu seperti emisi kendaraan bermotor, aktivitas pabrik atau industri, maupun sampah. Selanjutnya yaitu jenis dari pencemaran udara. Untuk jenis pencemaran udara itu sendiri terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada polutan primer dan sekunder. Yang kedua ada polutan di dalam dan di luar ruangan. Yang ketiga ada polutan gas dan partikel. Untuk polutan primer dan sekunder, polutan primer sendiri dapat berupa letusan gunung maupun emisi kendaraan bermotor. Untuk polutan sekunder, hal ini terbentuk akibat reaksi kimia dengan polutan lain atau polutan primer. Selanjutnya yaitu polutan di dalam dan di luar ruangan. Polutan di dalam ruangan dapat berupa aktivitas memasak atau aktivitas merokok. Untuk polutan di luar ruangan dapat berupa kegiatan pabrik maupun emisi kendaraan bermotor. Selanjutnya yaitu polutan gas dan partikel. Yang gas dapat berupa SO2 atau sulfur dioksida, kemudian ada NOx atau nitrogen oksida, CO2 atau karbon dioksida, dan juga ozon. Untuk partikelnya sendiri dapat berupa PM10 dengan ukuran 10 mikrometer, PM2,5 dengan ukuran 2,5 mikrometer. Selanjutnya itu dampak pencemaran udara. Dampaknya dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu dampak terhadap kesehatan maupun dampak terhadap lingkungan. Untuk dampak terhadap kesehatan itu sendiri dapat berupa asma, penurunan fungsi paru, risiko keracunan gas, terganggunya jalan oksigen dalam darah, hingga meningkatkan risiko terjadinya kematian. Untuk dampak terhadap lingkungan dapat berupa perubahan fungsi ekosistem, perubahan iklim, kabut asap,
hujan asam, penipisan ozon, dan pemanasan global. Selanjutnya yaitu regulasi terkait pencemaran udara di Indonesia. Regulasi terkait pencemaran udara di Indonesia dapat berupa 3 bagian, yaitu peraturan pemerintah, undang-undang, dan peraturan menteri. Untuk peraturan pemerintah terdapat pada PP nomor 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara yang menetapkan standar emisi untuk beberapa zat pencemar udara dan mengatur tata cara pengendalian pencemaran udara. Selanjutnya itu undang-undang, terdapat pada UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang mengatur bahwa jika kegiatan pencemaran udara mengakibatkan orang luka dan atau bahaya kesehatan manusia, ancaman hukumannya yaitu pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 12 miliar. Dan terakhir yaitu peraturan menteri. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor 12 tahun 2010. Hal ini mengenai pelaksanaan pengendalian pencemaran udara di wilayah daerah. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.